Kenapa harus ada kontrak? Ya. Untuk lebih komitmen, Membuat komitmen. Komitmen apa? lebih disiplin. Lebih disiplin. Ada lagi? Menyamakan persepsi. Oke, ada lagi? Terstruktur. Terus, ada lagi? Jangan pulang sebelum selesai. Ada lagi? Tanggung jawab. Insya Allah dipercepat. Insya Allah dipercepat. Ya. Insya Allah minggu pagi itu udah selesai lah ya. Ya dipercepat. Harusnya kan minggu itu kan bisa siang, bisa sore, bisa pagi ya. Biar ada waktu untuk minggunya jalan-jalan. Ada lagi? Untuk apa lagi? Ada batas waktu. Batas waktunya itu kalau minggu berarti jangan lebih ke Senin gitu ya. Kan sampai hari Minggu. Ada lagi? Kesepakatan. Baik, itu mungkin perlunya adanya kontrak pelajar. Boleh di Kang Saeb bisa dibantu? Siap. Diklat Instruktur Dasar Brigade Meski BK Parembi. Kita pahami dulu. Diklat Instruktur Dasar Brigade Meski BK Parembi. Di BK Parembi ini ada yang namanya Brigade Masjid. Ya. Di mana Brigade Masjid itu salah satunya melaksanakan Diklat SAR. Tentu dalam Diklat SAR ini dibutuhkan para instruktur yang kompeten, bukan instruktur yang kesana kemari asal-asalan. Instruktur yang terlatih, yang terdidik, sehingga pelaksanaan Diklat SAR ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka dibutuhkanlah mungkin Diklat Instruktur Dasar ini. Kenapa disebut Diklat Instruktur Dasar? Karena kita fokus ke Diklat SAR dulu. Ya, kita siapkan, kita benahi bagaimana di Kabupaten Kota Jawa Barat ini melaksanakan Diklat SAR dengan sebaik-baiknya. Kan sudah banyak ya kabupaten kota, khususnya di Jawa Barat, termasuk yang lain, yang melaksanakan Diklat SAR. Apakah Diklat SAR yang dilaksanakan itu sesuai dengan pedoman? Apakah sesuai dengan aturan? Apakah sesuai dengan apa yang ditargetkan? Nah, itu. Sehingga mungkin disinilah butuhnya para instruktur dilatih dulu, dibina dulu, diberi wawasan dulu, sharing. Karena tiap kabupaten kota mungkin masih ada yang berpengalaman, sharing. Untuk mencapai tujuan ini kan tangga ya. Ini butuh tahapan-tahapan. Butuh tahapan-tahapan yang harus kita lalui supaya tujuan Diklat ini tercapai dengan sebaik-baiknya. Bahwa akan menghasilkan instruktur yang siap dalam pelaksanaan Diklat SAR. Ini tahapan-tahapannya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya tercapai? Apa yang harus kita lakukan supaya tercapai? Sungguh-sungguh, apa lagi? Perencanaan, Disiplin, perencanaan. Apa lagi? Diajar. Ya. Lanjut. Ya, kita percepat saja ya, karena nanti pretest ya. Baik. Nah, untuk mencapai targetan ini, maka kita siapkan 5 indikator penilaian kelulusan. Tujuannya supaya para peserta Diklat Instruktur ini betul-betul mengikuti targetan-targetan yang dilaksanakan tadi. Inilah 5 indikator penilaian kelulusan dalam Diklat Instruktur. Pertama, presentasi kehadiran. Kehadiran dari tiap materi dari sekarang sampai nanti akhir. Materinya apa saja? Hari ini ada pretest, presentasi pretest juga ada ya dengan post-test. Pretest dan post-test di Jawa Barat itu sudah menggunakan aplikasi apa sih namanya? Kahoot. Makanya disuruh bawa HP ya.
Tujuannya supaya lebih menyenangkan saja lah ya, lebih tidak terlalu tegang kalau mengerjakan ini soal-soalnya. Baik, ya, presentasi kehadiran itu 60%. Kenapa? Karena supaya tercapai, tidak setengah-setengah. Materi sekarang itu setelah pretest nanti ada materi dari Pak Haji Mumu, ketua 7 DPW yang sebelumnya yang punya pengalaman mengikuti kegiatan Brigade Masjid itu dari awal, dari Laskar Santri sampai sekarang. Itu Haji Mumu seluruh hadir, sehingga tahu bagaimana perkembangannya dari awal berdiri sampai sekarang. Dia akan menyampaikan nanti materi esensi dan eksistensi, sehingga kita betul-betul mempelajari makna perjalanan bagaimana Brigade Masjid yang kita ikuti sekarang. Selanjutnya nanti malam ada keinstrukturan yang berbasis Islaman yang akan disampaikan oleh Dirnas Dirwil LPP SDM Pak Dr. Hadiati. Kita kan sama dengan LPP SDM. Itu. Selanjutnya materi besok itu dalam bentuk workshop. Dr. Ali yang memang menyusun terakhir komandan wilayah, merangkum dan menyusun dan mengajukan SK kepada DPP, itu besok akan menyampaikan dalam bentuk workshop ya, tentang pedoman Brigade Masjid, dan mungkin saya nanti akan mendampingi dan rekomendasi. Selanjutnya nanti ada pada duhurnya itu ada diskusi tentang pedoman kaderisasi. Pada asar nanti kita akan ada materi besok ya. Pada asar itu materi public speaking dan BK Premium oleh Bu Wati, dan malamnya materi praktikum atau pre-teaching. Nanti dilatih di depan bagaimana praktikum itu atau pre-teaching itu ada dua ya. Ada praktikum LKBB. Jadi nanti semua harus kebagian bagaimana memimpin dan dipimpin dalam baris berbaris. Kenapa? Karena ada kalanya brigade biasanya baris disuruh baris ada mengomando saja sama. Balik kiri gerak. Balik kiri tidak. Karena tidak paham ya. Sehingga nanti kita pelajari. Di materi ini banyak diskusinya, banyak sharingnya. Jadi kalian tidak hanya jadi peserta, tapi juga jadi narasumber. Sharing dari tiap wilayah, kabupaten kota, bagaimana telah melaksanakan diklat, bagaimana ide-ide ini, sehingga menjadi sebuah rujukan, menjadi sebuah catatan, menjadi sebuah rangkuman untuk pedoman kaderisasi di Jawa Barat. Ya. Nah, nanti juga ada diskusinya ya. Nah, termasuk juga nanti peer teaching. Peer teaching itu kalau tadi di LKBB, kalau peer teaching itu latihan bagaimana menyampaikan materi, bagaimana berbicara menyampaikan materi di depan umum. Ya. Itu berkelompok saja, berkelompok biar cepat. Ya. Biar cepat selesai berkelompok, sehingga mungkin yang paling penting adalah praktek dari public speaking ini, bagaimana berbicara depan umum, itu dibutuhkan untuk instruktur. Ulah dipikir ya jadi instruktur putar biasa ya. Gampang. Kenapa? Karena tidak biasa. Makanya nanti di basic itu ada materi public speakingnya, bagaimana berbicara di depan umum ya, apa saja yang setiap saja, sehingga lebih meyakinkan lagi, tidak konsentrasinya juga betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu ya.